Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa minal ibad فمنهم من أقامهم بوجود الأوراد فصاروا من الأبرار والزهاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العباد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السجاد وعلى آله وصحبه وذريته الأمجاد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التناد أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الشيخ بن عطاء الأسكندري laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man jalasa fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita taati, keluarga besar Hadratus Syekh Mbah Ki Haji Mustaqim bin Husain, keluarga besar Hadratus Syekh Mbah Ki Haji Abdul Jalil bin Mustaqim, wa nahussu bidzikri guru kula, guru panjenengan sedaya, panutan kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Harir Salahuddin Al-Ayyubi bin Ki Abdul Jalil dan simbah Nyai Umi Zahrah. Mudah-mudahan Allah paring beliau umur panjang ingkang barakah. Mugi-mugi Allah paring beliau sehat wal afiyah sehingga kita semua para muridin salikin selalu dalam bimbingan dan doa beliau berdua. Al-Fatihah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak bersyukur karena kita didudukkan oleh Allah di majlis yang mulia bersama orang-orang yang mulia, memperingati haul orang yang sangat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan demi kemuliaan yang Allah curahkan malam ini selalu menaungi perjalanan kita semua, seluruh keluarga kita, seluruh dzurriyyah kita, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Peta Tulungagung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ngapunten, sungguh sangat tidak pantas sebenarnya kami menyampaikan manaqib agung Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili hanya karena modal sami'na wa ata'na pada dawuh, maka kami mohon izin untuk membaca bukan menyampaikan.
Sebab apa yang kami sampaikan ini adalah nukilan dari beberapa kitab tentang manaqib Syekh Abil Hasan Asyadzili. Namun sebelumnya mari kita mengungkapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kita digerakkan oleh Allah, didudukkan oleh Allah bisa berziarah ke maqam Hadratus Syekh Mbah Mustaqim, ziarah ke maqam Hadratus Syekh Mbah Abdul Jalil bin Mustaqim. Abah kaula sering menyitir satu hadis, man zaral ulama faka'annama zaral anbiya. Siapapun orangnya yang berziarah kepada orang alim, apakah orang alim itu sudah wafat ataupun orang alim itu masih hidup, maka faka'annama zaral anbiya, statusnya sama seperti berziarah ke makam para nabi. Ingkang nomor kali, bagaimana kita tidak bersyukur karena di sini kita bisa duduk di tempat yang pernah diduduki oleh Hadratus Syekh Mbah Abdul Jalil dan Mbah Mustaqim. Di sini kita menghirup udara yang pernah dihirup oleh beliau berdua. Di sini kita melihat barang-barang yang pernah dinadrah oleh beliau berdua. Ini sungguh kenikmatan yang tidak terhitung besarnya yang Allah curahkan kepada kita malam hari ini. Apalagi kita akan mulai tadi sudah mendengar tentang manaqib Hadratus Syekh Mbah Abdul Jalil, manaqib Hadratus Syekh Mbah Yai Mustaqim. Kami yakin, hakul yakin, malam ini curahan rahmat dan barakah lumeber kepada panjenengan sedaya, sebagaimana dawuh inda dzikri salihin tanzilul barakah war rahmah. Ketika orang-orang soleh ceritanya disampaikan, maka rahmat dan barakah Allah yang turun seperti hujan kepada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, bil iktifa dengan singkat, kami alhamdulillah pada hari Senin tanggal 22 Syawal kemarin sakit dibimbing oleh Mbah Nyai Umi Zahroh untuk ziarah ke makamnya Syekh Abil Hasan Asyadzili di Humaitsaroh. Jarak dari ibu kota Mesir ke Humaitsaroh niku perjalanan darat hanya sekitar 20 jam naik bis. Sungguh perjalanan yang sangat indah karena kita ditunggu oleh pribadi yang sangat mulia. Hadirin, Syekh Abil Hasan Asyadzili dalam kitab ditulis huwa al-qutbul aqtab awil qutbul ghaus. Beliau adalah wali kutubnya para wali kutub. Beliau adalah pimpinan para wali. Wali kutub itu sebagaimana kita sering mendengar keterangan dari guru-guru kita, di dunia itu hanya satu yang memiliki pangkat wali kutub. Dan wali kutub itu memimpin para wali seluruh dunia. Ketika wali kutub itu wafat, maka digantikan oleh wali kutub berikutnya. Dan Syekh Abil Hasan Asyadzili bergelar Al-Qutbul Aqtab awil Qutbul Ghaus. Engkang nomor kalih tentang beliau, beliau memiliki nasab bin hasib, nasab yang sangat mulia. Karena nasab beliau seperti rantai emas menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun ke-20 dari baginda Rasul. Izin kami membacakan dengan harapan barokah dari para nama yang kami bacakan. Syekh Abil Hasan Asyadzili bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Jabbar bin As-Sayyid Tamim bin Sayyid Hurmus bin Sayyid Khatim bin Sayyid Qudai bin Sayyid Yusuf bin Sayyid Yusa bin Wardi bin Sayyid Ali bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Isa bin Sayyid Idris Al-Muthanna bin Sayyid Idris ibni Idris Abdullah bin Sayyid Al-Hasan Al-Muthanna bin Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lahumul Fatihah.
Kemudian Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wulida radhiyallahu anhu bi Syadilah wa hiya qaryatun min biladi Ghimara Afrikiyah Maghribil Aqsa sanata 93 wa 500 minal hijrah an-nabawiyah. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Syadilah, wilayah Ghimarah Afrika, kalau sekarang adalah Maroko, pada tahun 593 Hijriah bertepatan dengan 1196 Masehi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kecil Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili menuju Tunisia untuk thalabul ilmi. Di tengah perjalanan beliau melihat banyak sekali orang-orang yang kelaparan. Ada yang sakit keras karena lapar, bahkan ada yang meninggal. Anak yang berumur 6 tahun itu muncul empati yang luar biasa, muncul kepedulian yang sangat tinggi. Dalam hati beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, andai saya punya uang, maka akan saya belikan roti yang akan saya berikan kepada kaum fakir miskin tersebut. Kerentak hati pun Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili yang saat itu masih berumur 6 tahun. Allah ijabai, ada hatif, wahai Ali Asy-Syadzili, engkau rogoh saku kamu. Begitu beliau merogoh sakunya, di dalam sakunya penuh dengan uang. Dengan berlari beliau masuk ke toko-toko roti. Semua roti yang ada di toko sepanjang jalan itu beliau beli. Dan kemudian beliau minta tolong pada penjaga toko untuk bersama-sama memberikan kepada fakir miskin. Inilah akhlak yang sangat mulia dari seorang anak yang masih umur 6 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selesai membagikan roti-roti tersebut, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili kemudian masuk ke masjid. Di dalam masjid beliau didatangi oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir berkata, annahu qad umira bi itsbati waliyyin alimin li Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili li'anna lahu akhlaqan 'azimatan karimatan. Nabiullah Khidir menemui anak kecil yang bernama Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili kemudian berkata, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Wahai anak kecil yang bernama Ali Asy-Syadzili, saya diperintahkan Allah untuk mengitsbat kamu, untuk menasbihkan kamu sebagai walinya Allah, karena kamu memiliki perhatian yang luar biasa kepada fakir miskin. Ini kita menjadi teringat akan dawuh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ini sangat kagum dengan kitab Ihya-nya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pernah dawuh ngeten, ma wasaltu ilallahi bisiyami naharin wa qiyami lailin wala dirasati ilmin walakin wasaltu ila rabbi bil karami wat tawadu'i wa salamati sadri. Saya Abdul Qadir Al-Jilani tidak usul pada Allah karena salat malam saya. Jangan ditanya beliau salat malamnya seperti apa, luar biasa banyaknya. Bukan karena puasa di siang hari saya, jangan ditanya seperti apa puasa beliau. Juga bukan karena dirasah ilmu saya, jangan ditanya seperti apa beliau menulis kitab, banyak sekali. Kemudian dengan jujur beliau mengatakan, walakin wasaltu ilallah bil karami, akan tetapi saya sampai kepada Allah satu karena saya punya sifat karom. Abah kaula memaknai karom niku dermawan kuadrat, bukan hanya dermawan, tapi dermawan memberi sesuatu tanpa berharap apapun imbalan dari segala sesuatu yang diberikan, niku karom. Yang kedua, wattawadu, saya mencapai pangkat kewalian kata Syekh Abdul Qadir, saya wusul ilallah
karena sifat tawadu, dan yang terakhir sebagaimana disampaikan oleh Romo Yai Purnomo tadi, bisalamati sadri atau biqalbin salim. Muridin salikin ingkang sangat kula mulyakaken, banyak sekali guru-guru mulia dari Syekh Abil Hasan Asyadili. Hampir setiap kitab yang kami baca, bahwa apa yang dilakukan dan akan diperbuat oleh Syekh Abil Hasan Asyadili itu bukan karena keinginannya, tapi karena perintah dari gurunya. Sebagaimana kita para murid hanya akan melakukan sesuatu yang diperintah oleh guru mursyid kita, dan tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh mursyid dan guru kita. Di antara guru beliau ada yang bernama Syekh Abu Sa'id Al-Baji. Lama beliau belajar kepada Syekh Abu Sa'id Al-Baji. Kemudian guru yang lain adalah Syekh Abdul Fattah Najmuddin. Syekh Abdul Fattah niki muridipun Syekh Ahmad Rifai wali kutub di Mesir. Syekh Abdul Fattah Najmuddin inilah yang kemudian memerintahkan Abil Hasan Asyadili untuk mencari guru wali kutubnya yang berada di tempat, bukan berada di tempatnya Syekh Abdul Fattah, tapi berada di Mesir. Kembalilah engkau ke negaramu karena gurumu ada di sana di atas gunung. Ketika Syekh Abil Hasan Asyadili melaksanakan perintah ini, kita baca di kitab itu, begitu beliau berada di kaki bukit, beliau siram terlebih dahulu, kemudian beliau berganti pakaian. Dalam bahasa thariqah itu beliau menanggalkan keilmuannya, beliau menanggalkan amalnya, beliau dalam titik nol sowan kepada gurunya. Belum sempat beliau naik ke atas bukit, Syekh Abdus Salam bin Masis sudah turun menjemput Syekh Abil Hasan Asyadili dengan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ali. Padahal beliau belum kenal, tapi sudah menyapa Syekh Abil Hasan Asyadili dengan kata-kata ya Ali. Kemudian Syekh Abdus Salam bin Masis berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad akhbarani, ketahuilah bahwa Rasulullah telah memberi kabar kepadaku, bi anna Syekh Abul Hasan Asyadili sayaqdimu alayya wa annahu sallallahu alaihi wasallam amarani bitarbiyatihi. Ketahuilah wahai Ali, saya diberi kabar oleh Allah akan kedatangan kamu, dan saya diperintahkan langsung oleh Rasulullah untuk mentarbiyah kamu. Jadi pencarian guru tarbiyah ini perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah ingkang sangat kula mulyakaken, kula percepat, kemudian beliau akhirnya menduduki pangkat sebagai wali kutub. Ketika beliau diperintahkan oleh gurunya untuk kembali ke Mesir dan kembali ke kampungnya yang bernama Syadilah, karena gurunya berkata, kelak engkau akan digelari dengan gelar Syekh Abil Hasan Asyadili, dinisbatkan kepada kampung beliau. Para rawuh, saat beliau tiba di Mesir, ternyata waktu itu seorang wali kutub yang bernama Syekh Abdul Hajjat Al-Aqsari wafat. Dan seperti yang kami sampaikan di awal, ketika satu wali kutub wafat, maka akan digantikan oleh wali kutub berikutnya, dan tidak ada wali kutub kembar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kehidupan beliau? Ternyata Syekh Abil Hasan Asyadili sungguh mirip seperti baginda Rasulullah. Banyak sekali orang yang memusuhinya. Saya mendapat cerita dari Abah Kaulo bahwa ciri seorang yang mulia walinya Allah itu salah satunya pasti akan mendapatkan celaan, cercaan dari orang-orang alim, dan dia akan mendapatkan hinaan dari orang-orang bodoh. Dan itu yang dialami oleh Syekh Abil Hasan Asyadili. Orang-orang alim di Mesir menghakimi bahwa Syekh Abil Hasan Asyadili ini disebut kafir zindik. Dan gelar ini disebarluaskan di setiap pengajian, di tempat-tempat ramai.
bahkan mereka menulis surat resmi yang disampaikan kepada gubernur, kalau datang seorang yang bernama Syekh Abil Hasan Asyadzili, jangan kalian beri tempat karena dia adalah kafir zindik. Itulah perjalanan ujian cobaan, tapi beliau berhasil menjalaninya dengan penuh kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wafat beliau Syekh Abil Hasan Asyadzili wafat pada tahun 656 Hijriah, bertepatan dengan 1258 Masehi. Usia beliau persis dengan Rasulullah, wafat dalam umur 63 tahun. Hadirin, cerita wafatnya beliau saat beliau ingin menunaikan ibadah haji. Tidak seperti biasanya beliau memerintahkan beberapa muridnya untuk menyiapkan kapak, menyiapkan timba, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang biasa dipakai untuk tajhizul janazah, ngerawat janazah. Muridnya agak aneh, tapi dengan penuh hati-hati muridnya bertanya, "Wahai guru kami, kenapa kami harus membawa ini semua? Bukankah ini adalah untuk janazah?" Jawabannya Syekh Abil Hasan Asyadzili waktu itu, "Kelak di Humaitsaro kalian akan tahu. Kelak di Humaitsaro kalian akan tahu. Kalian akan tahu ketika kita sampai di Humaitsaro." Betul para hadirin, ketika Syekh Abil Hasan Asyadzili dengan rombongan sampai di Humaitsaro, Syekh Abil Hasan Asyadzili mengalami sakit. Semalam suntuk beliau menghabiskan munajat kepada Allah dalam keadaan sakit, dan kata-kata yang terakhir keluar dari lisan beliau munajatnya itu adalah ilahi 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 mata yakunul liqa, ilahi 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 mata yakunul liqa. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, kapan waktunya bertemu? Beliau sangat rindu kepada kekasih abadi dan kekasih sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian beliau betul-betul wafat. Sebelum beliau wafat ada banyak wasiat, tapi pada kesempatan yang mulia ini kami hanya akan sampaikan dua. Yang pertama, beliau berpesan bahwa kelak sepeninggal saya yang menjadi pimpinan adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Alhamdulillah kalau kalian bahnyai, kalian keluarga ditakdir sakit sowan ke makomipun Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gandeng kali putranipun beliau. Yang kedua, pesan beliau kepada para santri dan murid-muridnya serta anaknya, jangan tinggalkan Hizib Bahar, karena Hizib Bahar itu saya langsung didikte oleh baginda Rasulullah. Pada pertemuan yang sangat mulia ini perlu kami garis bawahi, sebab ada orang-orang yang menamakan dirinya ilmuwan mengatakan bahwa thariqah Syadziliyah tidak berkembang karena penentuan mursyid itu mutlak wewenang mursyid yang awal. Andai thariqah Syadziliyah itu membuka penjaringan mursyid kados pilkada ngoten niku, maka nanti thariqah Syadziliyah akan berkembang dengan cepat. Ini pembacaan pikiran, bukan pembacaan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abil Hasan Asyadzili begitu beliau belum wafat, beliau sudah menunjuk mursyid penggantinya, yakni murid kesayangannya yang bernama Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa di hati Syekh Abil Hasan Asyadzili, sampai-sampai beliau berkata, "Saya engkau, engkau adalah saya." Jadi kalau sampaikan dengan tegas bahwa thariqah Syadziliyah Imamuna Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Syekh Abil Hasan Asyadzili maksud kaulo
sampun berwasiat bahwa yang meneruskan pucuk pimpinan kemursyidhan Thariqah Syadziliyah adalah muridnya yang bernama Syekh Abus Albas Al-Mursi. Kelak Syekh Abul Abbas Al-Mursi juga berpesan, dan sedemikian terus sampai pada akhir zaman. Jadi tidak ada ambisi dalam dunia thariqah. Siapa yang diizini oleh Rasulullah disampaikan kepada mursyid yang akan wafat, itulah kelak yang akan menggantikan kedudukan mursyid, sehingga originalitas thariqah Syadziliyah itu betul-betul terjaga karena tidak ada nafsu di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ilahi mata yakunul liqa. Ini adalah bahasa kerinduan yang sangat tinggi dari seorang Abil Hasan Asy-Syadzili, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para muridin salikin, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili kula membaca dalam kitab-kitab niku tidak menulis kitab. Jadi beliau wafat tidak meninggalkan kitab, tapi beliau meninggalkan murid. Murid inilah yang menjadi kitabnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Jadi orang hebat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang meninggal dengan meninggalkan karya tulis, seperti Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tapi ada juga yang tidak meninggalkan kitab, tapi meninggalkan murid, dan murid-murid beliau Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Abdul Fattah Al-Maidumi, kemudian cucu muridnya Syekh Ibnu Athail As-Sakandari, Al-Imam Al-Busiri. Itulah yang kelak menuliskan bagaimana karakter gurunya, bagaimana sifat-sifat gurunya, dan seperti apa dawuh-dawuh gurunya. Maka di kalangan pesantren itu kadang-kadang pulang dari pesantren ditanya, mana kitabmu? Dia mengatakan, kitab saya adalah guru saya. Saya melihat apa yang tidak dilihat oleh kalian. Dan itu direkam oleh para muridnya, kemudian ditulis dalam berbagai kitab. Dan yang paling berperan dalam hal ini, salah satunya adalah Syekh Ibnu Athail As-Sakandari. Hampir seluruh karya beliau menceritakan tentang Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili dan gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir tentang karomah. Al-karamatu al-hakikiyatu hiya al-istiqomah. Karomah yang sejati itu adalah istiqomah. Tapi murid-muridnya Abil Hasan Asy-Syadzili itu menulis banyak sekali tentang karomah Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili yang kalau diceritakan tidak akan habis beberapa bulan. Salah satu yang paling menarik menurut kami adalah bagaimana Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ketika datang ke Masjidin Nabawi, beliau dengan posisi sandal dicopot, dipanas terik matahari, kopiahnya dicopot, serbannya dicopot, tapi beliau berdiri hampir setengah hari di pintu Masjid Nabawi. Beliau tidak berani melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam masjid karena beliau berpegang pada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali kalian telah diizini oleh sahibul bait. Karenanya sedikit pun beliau tidak bergeser dari tempatnya sebelum mendengar izin dari baginda Rasul. Akhirnya Rasulullah yang sudah wafat waktu itu mengatakan, wahai anakku Ali Asy-Syadzili, silahkan kamu masuk. Baru beliau masuk masjid karena sudah mendapatkan izin dari Rasulullah. Ingkang nomor kalih, dalam kitab niku ditulis bahwa di antara wali kutub itu yang paling sempurna, tinggi keilmuannya adalah Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Beliau sebagaimana dikutip oleh muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi pernah berkata begini, A'tahu Allahu miftaha kullil asma' hatta law kana kullu insanin wa jinnin
ju'ila katibaini lahu lata'ibu wa ilmuhu lam yanfad. Dawipun Asy-Syaikh Abdul Hasan Abul Abbas Al-Mursi. Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili itu diberi kunci setiap nama. Seandainya semua manusia dan jin menulis ilmunya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, maka mereka akan kepayahan sedangkan ilmu beliau belum habis. Ini kalau ke Quran, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ilmuwan yang luar biasa dan ilmunya tak bertepi, itulah Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Yang ketiga yang sempat kula cuplik adalah idza aradallahu subhanahu wa ta'ala umumal bala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan untuk membuat suatu tempat terkena bala, terkena wabah sebagaimana tahun kemarin corona, fasyadiliyatu salimatun min dzalika, maka pengikut thariqah Syadiliyah akan diselamatkan oleh Allah dari bahaya tersebut bikaramati Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, karena karomahnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Kesaksian yang ingin kula sampaikan, Abah kawula Romo Yai Jamaluddin Ahmad itu wafat dalam kondisi Covid. Kula diperintah oleh Romo Yai Mursyid untuk menghantarkan beliau dari rumah sakit ke rumah sakit. Setiap rumah sakit mulai dari Jombang, Tulungagung sampai Surabaya, setiap beliau masuk ke rumah sakit Poro Rawuh dilakukan swab. Ternyata hasil swab beliau bersih dari virus corona. Justru kulo mau diswab boten berani khawatir ada. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan khawatir ketika kita ditakdir menjadi pengikut thariqah Syadziliyah, maka ketika Allah menurunkan umumul bala bi karamati Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, kita akan mendapatkan perlindungan. Yang terakhir hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, dalam kitab tertulis annahu da'a rabbahu, sesungguhnya Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili berdoa kepada Allah ayyaj'ala kulla kutubin alladhi ba'dahu ila akhiriz zaman. Ya Allah, tolong panjenengan jadikan setiap wali kutub setelah saya sampai akhir zaman ayyukhadha min tariqihi, diambil dari thariqah Syadziliyah. Wa ajaballahu ta'ala du'aahu, Allah mengijabai doanya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Fal qutbul ladzi ba'dahu ma'khudun min tariqatihi ila akhiriz zaman. Setiap wali kutub sampai akhir zaman itu diambil dari thariqah Syadziliyah. Inilah rahasia kenapa Peta memilih dipesani untuk membesarkan dan mengembangkan thariqah Syadziliyah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, makaten ingkang saged kula sampaiaken terakhir sebagai penutup, dalam kitab Lataiful Minan Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi menukil dawuhipun Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili sebagai renungan bagi kula panjenengan. Manisdada ilman, siapapun yang bertambah ilmunya, wa amalan, dan bertambah amalnya, walam yazdad tawadu'an ilal khalqi, tapi tidak diiringi dengan bertambahnya rasa tawadu kepada makhluk, waftiqaran ilallah, dan tidak bersamaan dengan bertambahnya rasa butuh hajatnya kepada Allah, fahuwa halik, maka orang itu menjadi orang yang celaka. Mudah-mudahan dengan karomah Mbah Abdul Jalil bin Mustaqim, Hadratus Syekh Mbah Yai Mustaqim bin Husain, dengan kemuliaan murabbi ruhina wa mursyidina Asy-Syaikh Harir Salahuddin Al-Ayyubi bin Ki Abdul Jalil, Mbah Nyai Siti Zahra, Mbah Nyai Umi Zahra, mudah-mudahan kita dianugerahi tetapnya iman, padangnya hati, keberkahan seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita ditakdir menjadi orang-orang yang tawadhu,
Mudah-mudahan kita ditakdir menjadi orang-orang yang selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.